Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak sekalian, mari kita mulai taklim ini dengan bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian sejarah nabinya, sirah nabawiyah, sejarah nabi. Kalau pertemuan pertama kita membahas tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan sejarah sumur Zam-Zam. Kemudian pertemuan yang kedua kita membahas sejarah kota Mekah. Nah, pertemuan yang berikutnya, yang ketiga ini, kita akan membahas tentang garis keturunan Nabi Muhammad SAW dan kisah kelahirannya, ya. Jadi garis keturunan Rasulullah SAW, ya, dan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Karena Nabi Muhammad itu garis keturunannya itu garis keturunan unggulan. Karena beliau menjelaskan itu, kabilahnya dari kabilah Kinanah, dan itu adalah kabilah yang terbaik. Sukunya dari suku Quraisy, dan itu adalah suku yang terbaik. Baninya dari Bani Hashimiyah, Bani Hashim. Itulah garis keturunan dari baginda Rasul. Garis keturunan Nabi Muhammad SAW itu dibagi 3 bagian, ya, 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Bagian yang pertama ini adalah bagian yang silsilahnya disepakati oleh ahli sejarah, ya. Disepakati oleh ahli biografi, ya, ahli biografi. Jadi dari Nabi Muhammad sampai Adnan itu kurang lebih ada 21 keturunan tuh, 21 kakek buyut Nabi Muhammad. Terus sampai Adnan. Nah, itu yang disepakati, ya, karena kan banyak versi, ya. Kemudian bagian yang kedua dari Adnan sampai Nabi Ibrahim itu sampai 30, kurang lebih 35-an kakek buyutnya ke atas, ya, garisnya sampai 35, ya. Nah, sampai Nabi Ibrahim ini, ya, para ahli biografi sepakat bahwa Adnan ini, yang disepakati Adnan ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, ya. Kemudian yang ketiga, ya, bagian yang dimulai dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam. Oh, ya. Oh, banyak loh, itu banyak versinya, ya, sehingga tidak disepakati oleh para ulama, karena ada unsur-unsur Israiliyat gitu, ya. Baik, bagian pertama itu dari Nabi Muhammad sampai Adnan, atau ada 21 itu, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, ya, bin Abdul Manaf bin Qusay
bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, ya, bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai Adnan. Itu yang pertama. Mau dihafal? Saya nggak hafal juga. Minimal sampai Hashim ya. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sampai situ dulu dah. Sampai saya ditambah 3 lagi ke atas ya. Nah, ya. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya. Bagian kedua baru dari Adnan sampai Nabi Ibrahim. Bagian ketiga Nabi Ibrahim sampai Adam alaihissalam. Ada beberapa tokoh yang akan saya sampaikan yang sangat berpengaruh. Tokoh-tokoh kakek buyut Nabi Muhammad yang sangat berpengaruh. Ya, yang sangat berpengaruh. Salah satunya adalah pengaruh dalam penguasaan, pengelolaan kota Mekah dan Ka'bah. Ya. Sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa kota Mekah itu, ya kan, asal mulanya itu kan ya dari suku Zurhum kan, suku Zurhum yang di Yaman. Ketika itu ada bendungan Ma'rif yang jebol sehingga kehidupan di sana, karena bendungan itu kan mengairi kebun gitu kan, memberikan minuman ternak, sehingga ya mereka kehidupannya terancam, mengalami fase paceklik, sehingga suku Zurhum dia mau hijrah ke Syam. Ketika hijrah ke Syam, dia nyampe karena ketika mau hijrah ke Syam itu melalui Mekah, ya, melalui Mekah. Dia lihat di Mekah ketika itu ada apa? Burung yang mengelilingi kota Mekah. Suku Zurhum heran, selama ini ketika dia hijrah nggak pernah tuh ada ada burung yang mengelilingi kota Mekah. Nah, di situ mereka memberikan pandangan bahwa di Mekah ada sumber air, karena di situ Nabi Ismail dan Siti Hajar sudah tinggal di situ dan mengeluarkan air Zam-Zam di situ. Sehingga kemudian mereka yang tadinya mau hijrah ke Syam menetaplah di Mekah, minta izin ke mana? Ke Siti Hajar dan Nabi Ismail yang sudah sampai di situ. Akhirnya kemudian terbentuklah masyarakat di situ. Ya, masyarakat di situ. Ya, Nabi Ismail juga nikah dengan keturunan suku Zurhum. Ya. Kemudian membentuk kota Mekah. Bertahun-tahun tuh pengelolaan Ka'bah, karena kan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah di situ. Ya, kemudian pengelolaan Ka'bah dan juga pengelolaan kota Mekah dikelola oleh suku Zurhum. Bertahun-tahun tuh, ratusan tahun, ya. Nah, rupanya ada suku yang iri. Suku yang iri melihat suku Zurhum mengelola Mekah dan mengelola Ka'bah, apalagi dulu Ka'bah semakin banyak orang yang melakukan tawaf di situ, dari jauh dari mana-mana pada berkunjung ke situ, ya, memberikan keuntungan yang besar gitu ya. Ya, sehingga kemudian ada namanya suku Khuza'ah ingin menguasai kota Mekah dan Ka'bah. Maka kemudian suku Khuza'ah ini menyerang suku Zurhum. Ya, menyerang suku Zurhum. Dan dimenangkan siapa? Dimenangkan oleh suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah dimenangkan Khuza'ah. Ketika suku Zurhum itu ada tanda-tanda kekalahan, maka kemudian kepala sukunya ya mengubur air Zam-Zam bersama beberapa pedang bersama pelana kuda sama baju perang, dikubur di situ. Ya.
Nah, kemudian setelah lama begitu ada satu tokoh yang luar biasa, ini keturunan Nabi Muhammad, ya, dari kakek buyut Nabi Muhammad yang bernama Qusay bin Kilab. Ini dari suku Jurhum nih, ya, Qusay bin Kilab. Nah, Qusay bin Kilab ini satu, beliau cerdas, ya, kemudian menarik gitu ya, bangsawan, ya, kemudian juga dia memiliki harta yang banyak. Nah, kemudian dia menikah dengan kepala suku Khuza'ah, ya, yang namanya Hulay. Putrinya dinikahkan. Biasanya suku Khuza'ah itu menolak kalau ada orang suku Jurhum ingin menikahi suku Khuza'ah, itu biasanya ditolak. Tapi karena Qusay bin Kilab ini luar biasa, cerdas, ya, penampilannya luar biasa, ya, dan seorang pedagang sukses, maka kemudian kepala sukunya menerima Qusay bin Kilab sebagai menantu. Nah, di saat kepala suku tadi, kepala suku Khuza'ah namanya siapa tadi? Ya, Hulay itu meninggal. Nah, ini kepala suku Khuza'ah meninggal nih. Kalau Khuza'ah meninggal, kemudian Qusay itu punya misi ingin merebut kembali pengelolaan pengawasan kota Mekah dan Ka'bah oleh suku Jurhum. Maka beliau memobilisasi, ya, suku Jurhum dan juga beberapa suku-suku yang lain, ya, untuk melakukan perebutan kembali lah penguasaan kota Mekah. Ini Qusay bin Kilab, ya, ini tokoh penting nih. Dan kapan itu praktek kesyirikan itu berhala ada di Mekah itu di zaman ketika Khuza'ah dikuasai oleh tokoh mereka yang luar biasa, ya, yang namanya siapa? Amr bin Luhai. Inilah yang membawa sejarah, yang membawa patung-patung, yang membawa berhala-berhala dari Syam, dibawa dia. Itu dari pemimpin suku Khuza'ah. Nah, tadi kita balik ke Qusay bin Kilab tadi, ya. Qusay bin Kilab dari suku Jurhum. Akhirnya terjadi peperangan, ya. Di peperangan itulah kemudian banyak korban yang meninggal, sehingga kemudian mereka bersepakat untuk mencari hakim. Dicarilah hakim dari Bani Bakar, namanya Makmur, ya. Makmur itu orang yang disegani, ya, tokoh yang disegani, sudah tua, dijadikan dia hakim. Ternyata Makmur ini memilih karena melihat fakta-fakta yang ada. Yang pertama kali yang mengelola kota Mekah itu adalah suku Jurhum, ya. Maka kemudian akhirnya Makmur ini memenangkan Qusay bin Kilab. Sehingga kemudian Qusay bin Kilab ini kembali dari suku Jurhum menguasai kota Mekah. Ini Qusay bin Kilab, tokoh yang dan dari mana kata-kata suku Quraisy itu? Ya, suku Quraisy itu dinisbatkan dari namanya Fihr. Jadi ada kakek buyut Nabi Muhammad namanya Fihr. Ini juga biasa beliau dijuluki Quraisy. Jadi suku Quraisy itu dinisbatkan dari Fihr ini. Karena biasanya suku-suku itu dinisbatkan kepada tokoh-tokoh yang penting, tokoh-tokoh yang berpengaruh. Dan Fihr ini sangat berpengaruh. Sehingga dijadikan nama suku Quraisy, ya. Karena dia nama lain dari Fihr. Bapak sekalian, itu dari
dari sejarah ya. Kemudian kita masuk dari tokoh kakek buyut Nabi namanya Hashim ya, Hashim. Jadi dulu orang tuanya Hashim itu ya, yang bernama Abdul Manaf, itu keturunan Qusay itu pernah berselisih antara Abdul Manaf kakek buyut Nabi Muhammad dengan Abu Dar, itu berselisih dalam hal pengelolaan kota Mekah dan Ka'bah, sehingga akhirnya diputuskan dibagi dua pengelolaannya ya. Bani Hashim itu atau Abdul Manaf itu mengelola tentang penjamuan orang-orang yang pergi haji, memberikan makan, memberikan pelayanan, penjamuan, itu diserahkan kepada Abdul Manaf yang kemudian diteruskan oleh Hashim ya, kakek buyut Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Dar ya, itu mengelola Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat itu Pak, apa? Kayak aula gitulah, aula pertemuan. Itu Darun Nadwah. Kemudian dia mengelola diserahkan juga mengelola Ka'bah, pintu Ka'bah. Siapa yang kalau masuk pintu Ka'bah itu harus izin dia. Iya. Izin dari Banu Dzar. Abdudar ya gitu. Dan kakek buyut Nabi Muhammad itu mengurusi tentang pelayanan, penjamuan, menyediakan makanan dan minuman bagi para ziarah ya gitu. Bapak Ibu sekalian, Bapak nggak ada ibu-ibu ya. Baik, kita lanjut ya. Hashim. Nah, Hashim ini kan bapaknya Abdul Muthalib ya. Suatu ketika Hashim ini dia ingin berdagang ke Syam ya. Berdagang ke Syam, beristirahat di Madinah. Nah, di Madinah beliau bertemu dan menikahi Salmah binti Amr. Kemudian mereka menikah. Ya, Hashim ya. Sebelumnya punya istri juga ya. Dia lagi berdagang, mampir ke Madinah, menikahi Salma ya binti Amr ya. Nah, dari pernikahan itu lahirlah kakek Nabi Muhammad, namanya Syaibah ya, artinya beruban ya, putih. Karena ketika lahir rambutnya beruban, makanya dinamakan Syaibah. Nama lainnya adalah Abdul Muthalib. Ya, nama lainnya Abdul Muthalib, tapi nama sebenarnya Syaibah. Kok bisa berganti nama jadi Abdul Muthalib? Ya, jadi ketika setelah pernikahan Hashim itu meninggal. Ya. Hashim meninggal, kemudian Abdul Muthalib kan tinggal bersama ibundanya Salma di Madinah sampai berapa tahun gitu, masih kecil. Nah, saudaranya Hashim namanya Muthalib ya. Saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ketika Hashim meninggal, pengelolaan Ka'bah dipegang oleh saudaranya namanya Muthalib gitu ya. Nah, Muthalib akhirnya dia tahu bahwa ternyata Hashim punya keturunan, punya anak di Madinah. Maka kemudian Muthalib ini datang ke Madinah untuk mengambil Syaibah atau Abdul Muthalib. Syaibah ya, diambil. Tadinya ditolak sama Salma, sama ibundanya. Tapi kemudian dengan keyakinan bahwa kelak ini Abdul Muthalib akan menjadi tokoh, akan ditokohkan di Makkah. Kemudian dibawalah oleh Muthalib. Ketika mau masuk kota Makkah, Abdul Muthalib bersama anaknya Hashim, Syaibah tadi, kemudian orang-orang yang ngelihat Muthalib dengan seseorang, anak laki-laki gitu ya, maka orang-orang di sekitar mengatakan itu Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, disangkanya budak Muthalib.
sehingga disebut Abdul Muthalib. Maka dinamakanlah sejak itu orang-orang di sekitar situ bukan lagi Syaibah namanya yang dikenal, tapi yang dikenal Abdul Muthalib, budaknya Muthalib gitu. Makanya dikenal Abdul Muthalib, itu kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Hashim meninggal, kemudian pengelolaan Ka'bah dipegang oleh yang namanya tadi siapa? Muthalib. Ya, Muthalib meninggal, kemudian diserahkanlah pengelolaan Ka'bah itu kepada kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib. Tadinya ditentang sama keluarganya Muthalib, ditentang. Ya, tapi kemudian Abdul Muthalib itu karena punya saudara di Madinah tadi, mengerahkan pasukan dari Madinah. Siapa yang coba-coba mengganggu Abdul Muthalib gitu. Ya, akhirnya ditetapkanlah Abdul Muthalib tetap menjadi pengelola Ka'bah gitu. Ya, Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tadi kan air Zam-Zam itu kan sempat hilang kan? Ya, bertahun-tahun, ratusan tahun nggak ketemu. Karena dulu suku Zurum itu ya ketika memendam air Zam-Zam itu diam-diam. Ya, akhirnya kemudian Abdul Muthalib mimpi. Mimpi ya, di mimpinya itu disebutkan posisi dari air Zam-Zam. Ya, kemudian akhirnya Abdul Muthalib melakukan pencarian sumur Zam-Zam. Orang-orang yang lihat tuh gila nih katanya Abdul Muthalib ini. Ya, bertahun-tahun air Zam-Zam hilang, dia nyari katanya. Ya. Akhirnya dicari, dengan usaha keras ketemulah air Zam-Zam. Di situ ada sumur air Zam-Zam, terus ada pedang, ya, ada pelana, ada baju besi, terbuat dari emas semua. Ya, begitulah sejarah dari penggalian sumur Zam-Zam. Baru kita masuk ke kakak beliau, ayah beliau, ayah dari Nabi Muhammad. Siapa namanya? Abdullah. Ya. Abdullah ini anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Sangat dicintai oleh Abdul Muthalib. Ya. Dan Abdullah ini, ya, beliau pernah suatu ketika, ya, Abdullah itu kan dijodohkan oleh ibunda Nabi Aminah binti Wahab. Nah, sebelum dijodohkan itu, ya, ketika Abdullah itu ada tanda orangnya tampan gitu ya, Abdullah itu tampan. Nah, sebelum resmi dijodohkan, itu pernah ada wanita bangsawan, wanita cantik gitu ya, melihat aura Abdullah itu luar biasa gitu. Ya, ada aura ketokohan, ada aura bakal menjadi orang penting, sehingga wanita ini ingin sekali menikah dengan Abdullah, tapi Abdullah menolaknya. Ya, khususnya Abdul Muthalib bapaknya menolaknya. Sehingga karena Abdul Muthalib sudah menjodohkan, ya, Abdullah dengan Aminah, ya, Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Juhrah bin Kilab. Ya. Dan Aminah ini perempuan yang agung, ya, serta memiliki keturunan dan kedudukan yang terpandang. Jadi silsilahnya bagus. Dan kemudian Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan Aminah. Ketika sudah menikah, ya, Abdullah ini hendak berdagang ke Syam. Ketika itu
istrinya Aminah sedang hamil 2 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan. Ya, ketika itulah Abdullah pergi berdagang ke Syam. Ke Syam, beliau di Madinah sakit, kemudian meninggal di sana. Ya, meninggal di sana, dikuburkanlah di Madinah. Jadi Nabi Muhammad ya ditinggal ayahandanya Abdullah ketika Nabi Muhammad dalam kandungan bundanya berumur 2 bulan. Begitu ya. Jadi luar biasa. Ya. Nah, kemudian Abdullah itu ya mewariskan kepada istrinya itu 5 ekor unta, sekumpulan domba dan budak wanita yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman inilah kelak yang akan mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baru kita masuk kepada kelahiran Nabi Muhammad. Ya, kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa, Pak? 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun gajah. Kalau dulu kan kelahiran zaman dulu ya, karena mungkin tahun-tahun itu belum akrab, kelahiran seseorang itu diingat-ingat dengan kejadian yang luar biasa kan. Makanya banyak orang yang lahir tahun 45. Karena di zaman dulu di tahun 45 itu luar biasa gitu kan. Jadi orang udah tahun 45 aja karena ingatnya nggak jauh dari kemerdekaan dengan lahirnya. Nah, sama baginda Rasul lahir di tahun gajah. Ya. Tahun gajah ya. Itu Nabi Muhammad lahir setelah penyerangan Ka'bah atau sebelum? Sebelum atau setelah? Nah, kita lihat. Pokoknya 55 hari sebelum atau sesudah penyerangan Ka'bah oleh Abraha. Ya. Mana ya? Oke, di skip aja dulu ya. Yang jelas sih 55 hari. Ya, 55 hari ya sebelum atau sesudah terjadinya penyerangan Ka'bah oleh Abraha. Ya. Abraha itu siapa? Kok bisa-bisa apa latar belakangnya Abraha itu menyerang atau ingin menghancurkan Ka'bah? Jadi Abraha itu gubernur Yaman, beragama Nasrani. Abraha. Dia iri ngelihat Ka'bah bangunannya sederhana tapi banyak dikunjungi orang. Banyak orang yang beribadah di situ. Nah, Raja Abraha ini iri, maka kemudian dia mendirikan gereja yang super mewah. Untuk apa? Harapannya untuk menyaingi Ka'bah sehingga orang ya akan mengunjungi gereja yang dia buat. Maka dia cari itu, ya, dia cari material-material yang hebat, ya, dari emas dan macam-macam lah, untuk membuat gereja yang mewah, yang hebat gitu ya. Dan setelah jadi, kagak ramai juga. Dan ada orang, ya, suku Quraisy itu, ya, ada seseorang yang bahkan, ya, dia apa? Mengotori gereja itu dengan kotoran. Wah, Abraha marah besar sehingga kemudian dia mengumpulkan pasukan. Yang terkenal itu pasukan gajah. Ada berapa ribu? Di sini tercatat 60.000. Ya, 60.000
Oh, luar biasa kan 60.000 tuh. Ya. Ya 60.000 tentara gajah. Maka bergeraklah Abraha dengan tentara gajahnya. Ya. Sebanyak 60.000 pasukan. Katanya kononnya yang dipakai gajah, yang dipakai Abraha itu bernama Mahmud. Itu keren banget ya nama gajah Mahmud. Ya. Ya. Ada beberapa orang-orang suku Quraisy ingin menghalangnya yang nggak bisa. Ya. Termasuk tadinya Abdul Muthalib juga ingin menghadang. Tapi Abdul Muthalib juga sadar bahwa dia nggak punya kekuatan, nggak punya pasukan. Sehingga dia hanya minta kepada Abdul Muthalib, kalau gitu satu, saya minta dikembalikan, ya, unta-unta saya yang ditahan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dia secara diplomasi, engkau urungkanlah menyerbu Ka'bah. Terus gimana? Kemudian Abdul Muthalib mengatakan kalau Ka'bah itu ya sudah ada yang menjaganya. Ada Tuhan yang menjaga Ka'bah. Gak mungkin Tuhan akan diam. Begitu. Akhirnya kemudian Abdul Muthalib menyuruh para penduduk Quraisy untuk bersembunyi. Penduduk Quraisy untuk menjauhi. Ya, sampai kemudian ketika ingin masuk ke kota Mekah, itu unik itu, gajahnya itu. Ketika dia menghadap Ka'bah, ya, gajah itu duduk, nggak mau melanjutkan perjalanan. Ya, jadi ketika dibangunin nggak mau. Ketika gajah itu menghadap Ka'bah, tapi ketika balik menghadap Yaman, dia pengen lari. Gitu. Itu gajah aja udah tahu itu, ya, betapa sucinya Ka'bah itu. Ya. Sampai kemudian datanglah burung ababil dari arah laut. Setiap satu burung itu membawa tiga batu, ya, satu di paruh, ya, duanya di kaki, ya. Kemudian dilemparkanlah ke kawanan pasukan gajah yang direkam oleh Al-Quran di dalam surat Al-Fil. Maka ka'asfim ma'kul, pasukan itu seperti dahan, ya, seperti itu daun yang dimakan oleh ular. Habis kucak kacir, lari kuntang panting. Sama si Abraha itu kemudian juga meninggal ketika pulang. Badannya habis. Nah, begitulah. Jadi Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, gitu ya. Ketika Nabi Muhammad lahir, ada beberapa peristiwa yang menunjukkan penguat kerasulan Nabi Muhammad, ya. Di antaranya adalah, ya, jadi Nabi Muhammad itu dari saya, ya. Nabi Muhammad itu lahir, dia posisinya duduk, kayak mau sujud tapi kepalanya itu menghadap ke atas, ya, ketika lahir. Kemudian yang kedua itu keluar cahaya. Aminah, bunda beliau Siti Aminah mengeluarkan cahaya. Kemudian yang ketiga, runtuhnya 14 balkon di Istana Kisra, ya, Istana Kisra. Kemudian padamnya api yang disembah oleh orang Majusi. Orang-orang Majusi kan nyembah api itu, ya kan? Padam apinya di saat Nabi lahir. Kemudian hancurnya gereja-gereja di sekitar Buhairah yang amblas di telan bumi. Ya, itu beberapa kejadian ketika Nabi Muhammad lahir, dan ini penguat kerasulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Taib, karena sudah isya ya. Barangkali disampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya. Tadi membahas tentang silsilah Nabi Muhammad dan kelahiran dari baginda Rasul. Ya, mudah-mudahan di lain waktu bisa kita lanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.